Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Minta, saya dari Prodi Manajemen Dakwah A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi secara ringkas. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda bersama anjingnya yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, yakni sekitar 309 tahun. Mereka tertidur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala guna untuk menghindar dan lari dari kekejaman Raja Dekianus. Mereka lari dari Raja Dekianus hanya untuk mempertahankan keimanannya. Kisah ini berawal adanya seorang pemimpin yang ada di negeri Afasus yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Dekianus. Dia adalah raja yang memimpin pada tahun 249 hingga 251 Masehi. Dalam memimpin suatu negara, Raja Dekianus dikenal dengan kekejamannya dan selalu menyiksa penganut-penganut Kristen. Bahkan, Raja Dekianus selalu memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan apabila ada yang tidak mau menyembah berhala, maka Raja Dekianus akan membunuhnya. Maka dari itu, sebagian besar rakyat di negeri Apasus adalah menyembah berhala. Kisah ini juga diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, Engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut, mereka leluasan beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka ditidurkan selama ratusan tahun, sekitar 309 tahun. Setelah lama tertidur, mereka terbangun dengan keadaan yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah semuanya terbangun, mereka memutuskan untuk keluar dari gua itu guna untuk mencari makanan. Dan ternyata di luar gua itu semuanya telah berubah. Dan ternyata mereka telah bebas dari kekejaman Raja Dikianus. Sejarah Sumpah Pemuda 27 hingga 28 Oktober 1928. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik, Jongenlingen, Bonn, KJB, Lapangan Banteng dalam sambutannya Soe Gondo berharap Kongres. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di gedung OOST Japa Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Koerno Koelan dan Samidi Mangone Sakoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Rapat ketiga, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Lubis Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Palapa. Adapun isi dari Sumpah Palapa adalah lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala gurun ring seran Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Yang artinya, setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk gurun, seram Tanjung Pura, haru, pahang, dompo, Bali, Sunda Palembang, tumasik, barulah aku beristirahat. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan dan saya ceritakan tentang Ashabul Kahfi, Sumpah Pemuda, dan Sumpah Palapa. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin mengkritik dan memberi saran, silakan di komen di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.